Aku udah sangat siap. Aku udah siap dari tahun kemarin. Sekarang di sini juga kita bawa pukul. Aku juga udah siap nih sebenarnya. 5 minggu sabar. 5 minggu. Ini adalah preskon yang cukup panas antara KKJ versus Aziz Kalim untuk main event Beyond 5. Kita simak semuanya. Let's go. Blue Corner telah berseteru dengan lawannya selama bertahun-tahun. Dia adalah peraih emas SEA Games dan akan menghadapi lawannya di Beyond edisi kali ini. Ladies and gentlemen, the one and only, please welcome, inilah dia, Aziz Kalim. Once again Aziz Kalim untuk partai kickboxing 61 kg. Aziz Kalim everyone! Dianggap salah satu petarung paling brutal dalam sejarah Beyond Combat Showbiz. Mantan atlet PON, terakhir tampil brutal melawan Randy Pangalila sebelum Randy pensiun. Langsung saja, ladies and gentlemen, please welcome, inilah dia, KKJ Jackson Carmela. All I wanna say thank you buat semuanya udah hadir sini. Saya juga mau terima kasih buat Borsello sudah sama tim Beyond juga udah berjuang. Dan saya juga mungkin di balik layar sini ada beberapa pokoknya sedikit ya ada aman. Ya, pokoknya aku just wanna say thank you for that, and then also to KJ udah datang, Pak Nelson dan Pak Yani udah datang juga, dan beberapa juga dari teman-teman saya di sini yang udah hadir. I just wanna say itu aja sih. Thank you juga buat Beyond, itu aja. Oke, tepuk tangan dong buat Aziz. Aziz, pertanyaan pertama dari gua, Aziz, untuk menuju hari ini penuh drama, sangat panas, lu sering meng-call out KKJ di berbagai kesempatan. Boleh ceritakan kenapa begitu lapar dan kenapa begitu haus untuk menghadapi KKJ? Oke. Apa historinya? Historinya sebenarnya panjang banget. Jadi sebenarnya Singkat saja. jadi kamu gantian nanti. Oke, aku itu sebenarnya panjang banget cerita. Jadi semua orang udah pada tahu masalahnya apa. Saya juga di sini nggak perlu panjang lebar bicara tentang all story ya. Udah pada tahu apa yang masalahnya di sini. Kenapa saya sebenarnya lawan pertandingan lawan dia itu kayak secara prestasi saya di atas dia sebenarnya. Sorry, aku bilang aja, secara prestasi saya di atas dia. Nah, cuman aku bukan saya nggak sepelein juga dia, karena kan saya respect ke KJ karena KJ kan mantan nasional juga kan. Nah, saya semua fighter saya respect mau di bawah saya, mau di atas saya, semua saya respect. Nah, cuman aku tidak suka dia ada kata-kata ke saya kayak di media itu kayak kurang, kayak gimana ya, kayak dibalik-balikin gitu. Kayak dia terlalu tinggi bicaranya. Makanya kalau bicara bro, jangan terlalu tinggi supaya kamu tidak merasa paling tinggi. KKJ ada tanggapan? Pertama, selamat siang semua. Terus Kak Celos, Om Energy, semua yang sudah datang, terima kasih sudah mau hadir, nonton saya juga di sini sama semua fighter yang hadir. Dan ya menjawab Aziz punya perkataan, saya tuh kurang mengerti apa yang dia bicara ini, saya tidak paham sebenarnya. Cuman ya kita mungkin agak sedikit koslet karena kurangnya informasi atau apa. Tapi ya itulah, saya kurang paham yang Aziz bicara ini barusan. Oke, mungkin Ziz kata dia mungkin sebenarnya karena kurang salah paham aja kali. Iya, mungkin kita saling koslet mengenal bahasanya. Yang koslet siapa? Kita berdua atau koslet, kita kan masalah. Oh, koslet. Iya, koslet. Apa bilangnya gimana ya? Ya korslet benar. Apa? Bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa fighter boleh nggak? Jangan bahasa PLN. Sebenarnya gini. Oke, salah paham. Mungkin kita salah paham. Soal ketemu langsung atau mungkin di sosial media, di panas-panas netizen. Jadi
dari saya tuh satu orangnya paling cepat panas, paling cepat sekali emosi. Jadi mungkin keluar kata-kata yang tidak pantas atau ketikan yang tidak pantas, itu saya minta maaf. Tapi kalau lain-lain saya merasa tidak ada salah. Bebas. Sorry, saya cut juga. Ini dia minta maaf. Oke, aku juga minta maaf juga ke dia juga di sini. Tapi aku hanya ingatin, kalau kamu bilang kamu alasan dengan aku orangnya cepat emosi atau apa, kamu harus lihat dulu siapa yang kamu bicara, siapa yang kamu maksudnya. Kamu kalau bicara sama orang harus tahu juga. Rada beda kita mungkin kau anggap itu sebagai apa ya? Sebagai mungkin saya terlalu sombong atau apa, tapi saya punya nada bicara tuh begini. Saya dari mungkin orang-orang timur tahu kita punya nada bicara tuh agak sedikit kasar, mungkin dianggap itu sombong atau apa. Aku gak anggap sombong lah. Jadi sebenarnya gini, aku itu terserah kamu mau. Everyone have different karakter kan, punya sendiri. Cuman kamu kalau bicara, saya kan orangnya diam, jadi aku nggak banyak itu. Kamu harus kalau bicara, kamu lihat juga, oh orangnya gini. Aku kalau sama orang lain bicara atau mungkin orang lain yang bicara, dia nggak asal, maksudnya dia harus tahuin dulu, Kak. Semisal kamu bicara sama orang tua, apa kamu mau bicara kasar juga kan? Nggak juga kan? Kakak J mungkin tentang apa? Saya pusing. Nggak mungkin maksudnya Aziz. Saya itu pusing sekali kalau bicara sama Aziz ini, saya tuh tidak mengerti. Saya juga udah pusing tuh dari kemarin, dari dua bulan yang lalu udah pusing. Banyak sekali kata-katanya, kosakatanya terlalu banyak. Jadi intinya kita lihat dulu lawan bicaranya kita siapa ya. Baru ngobrol. Oke. Tapi kita kan satu umur. Atau kau lebih tua mungkin 1 tahun atau saya yang lebih tua, saya tidak paham. Kamu lebih tua. Jadi saya anggap itu kita sebagai teman atau sebagai orang yang biasa saja. Jadi saya kalau bicara ya begini, saya teman-teman ini orang-orang yang sering ketemu saya sudah tahu saya cara bicara itu bagaimana, kita orang timur tuh cara bicara bagaimana, begitu. Jadi mungkin kok belum terbiasa ya bicara sama kita, atau? Saya udah banyak teman timur, cuman dia nggak gitu juga. Oh beda berarti, beda dengan saya berarti. Oke. Beda dengan kita orang, yo. Oke lah. Kalau saya bicara terlalu sopan, fight ini tidak akan terjadi, drama ini tidak akan ada. Kalian tidak akan tunggu kita punya fight. Oke. Kalau saya juga kalau nggak sampai bicara juga di media, pasti nggak akan jadi fight. Saya buat seluruh masyarakat Indonesia atau pokoknya semua orang, saya sama Jackson saya respect, sangat respect. Apalagi saya juga respect soal prestasi, kok memang lebih di atas saya, tapi kalau di atas ring saya tidak tahu. Aku udah sangat siap, aku udah siap dari tahun kemarin. Sekarang di sini juga kita bawa pukul. Aku juga udah siap nih sebenarnya. 5 minggu, sabar. 5 minggu. Bro, namanya dan pertanyaannya silakan. Halo, perkenalkan aku Ali. Pertanyaannya sebenarnya buat KJ. Kan kata KJ tadi dia siap bertanding kapan aja dengan Aziz Kalim. Tapi kenapa pada saat di Beyond 3 dia ngomong saat siap berkelahi sekarang? Karena kita harus jadi lebih baik, pribadi yang baik. Kita jadi contoh yang baik untuk orang-orang, anak-anak kecil terutama ya. Karena kalau saya pukul di tempat pasti masalah panjang. Jadi saya tidak bisa, kalau kita berkelahi di situ pasti masalah panjang. Tidak akan, kita sekarang sudah bukan orang biasa ya. Kita sudah dilihat jadi contoh untuk anak-anak, terus untuk orang banyak. Jadi kalau ibaratnya public figure lah. Kalau kita salah bicara atau salah tindakan itu masalah pasti panjang. Makanya kalau bicara hati-hati. Sorry. Yang dimaksud saya gitu. Jadi kamu kan public figure, semua orang melihat kamu, banyak ngefans. Jadi kamu harus Sabar, saya mau denger yang mana ini? Sebelum pertandingan sama Randy, Aji sudah nge-call out KJ. Kenapa KJ nggak pernah nerima? Itu yang tadi lagi kita bilang ya, panjang. Kita tidak bisa bilang kalau kita cerita dari awal kalian akan bosan di sini. Jadi masalah pribadi kita tuh udah dari lama sebenarnya. Dari 2000 berapa ya? Aziz 2000 berapa? Lupa saya. Lupa. Oke. Enggak, kenapa udah lama pokoknya tuh banyak ada satu dan lain hal yang kita tidak bisa terlalu cerita banyak karena panjang. Begitu Kak. Siapa nama ini? Boleh dari belakang dulu, Surya Dharma. Surya Dharma nih. Oke, Surya mau nanya masalah rules-nya. Karena kan dari tadi belum ada disebut rules apa yang bakal dipakai buat pertandingan KKJ melawan Aziz Kalim. Rulesnya saya akan jawab.
Championship round 5 ronde kali 3 menit selesai. Oke? Pertanyaan ada buat KJ sama buat Ajis. Pertama buat KJ dulu. Kan KJ ini national champion Muay Thai. Tapi kan kelasnya biasanya dulu kan di 57 kalau nggak Ya, salah. satu tidak terbantahkan di 57 kg di Indonesia. Nah, nanti bakal main di kelas 61. Apakah itu suatu hambatan buat KJ nanti ngalahin Ajis? Dan buat Ajis, kemarin di Beyond 3 kita lihat memang hasilnya di situ belum rezeki KJ. Tapi KJ berhasil jatuhin Bang Randi berkali-kali. Apakah nanti Aziz yakin bisa nampung kebutuhan KJ di Beyond 5 nanti? Mantap, terima kasih. Oke, ini saya dulu ya yang jawab ya. Soal berat badan itu emang kalau di combat sport kita tidak bisa pungkiri kalau itu sangat punya efek yang besar, damage yang besar, apalagi di kickboxing atau Muay Thai. Saya ini juara dari 57 kg di Indonesia. Nah, di saat naik jauh ke satu kelas saja, itu sebenarnya itu ada sedikit beban ya, karena power orang itu kalau soal berat badan itu selalu memang tidak bisa dibohongi. Itu jadi kurang bagus untuk saya. Tapi mau tidak mau saya harus terima. Karena kemarin di Beyond 3 pun lawan Randi itu bisa dibilang kelas tanding saya itu beda sampai 10 kilo. 57 ke 67 itu jauh sekali. Tapi yang mau bagaimana kita harus terima. Karena itu sudah keputusan dari matchmaking atau matchmaker. Jadi kita harus terima. Bisa nyikat Ajis di 61 nih ya? Ronde 1, kok ini tukang kompor-kompor lagi? Bukan, bisa nyikat Ajis di 61. Oh 61, sorry. Ya harusnya bisa. Harusnya bisa. Ya, karena samalah, berat tidak terlalu jauh. Oke. Pertanyaan buat Aziz tadi boleh diulang? Mana? Sebenarnya gini, di sini kita tidak bisa nyalahin matchmaker atau siapa. Kita tanda tangan untuk pertandingan ini itu urusan kita. Mau berat badan 67, 61, 56 itu urusan kita. Jadi kan dikasih tahu kalau gak mau ya gak ambil, gak usah ambil. Jadi bukan masalah matchmakernya sebenarnya. Jadi kitanya sendiri sebenarnya. Kayak gitu sih. Dia ini kurang paham apa yang saya maksud. Kalau satu tolak fight itu tidak akan ada terjadi Beyond 3 Randi KKJ. Tidak bisa, ini semua dari... Iya, maksudnya kalau kamu jelasin tentang gitu. Saya kalau tidak mau, tidak bisa, saya teman kok. Jadi saya harus bantu. Kok bagaimana? Makanya kalau buat alasan gini sebenarnya nggak masuk akal aja. Masuk akal lah weh. Combat sport tuh main per kelas. Masing-masing di kelas masing-masing. Soal orang gila siapa yang mau main beda 10 kg? Tidak mungkin Andi kasih turun toh berat. Dia malahan powernya bagus lah otomatis. Betul atau benar? Powernya bagus, dia akan simpan power dari berat 67. I know. Dia simpan ke bawah. Kalau saya naikkan lawan orang yang lebih besar. Timbang sehari, bukan timbang pagi main sore. Tidak, ini timbang pagi mainnya esok. Itu berat sudah kembali otomatis. Begitu loh. Itu sebenarnya makanya aku bilang kan, kamu juga gak paham saya cara bicara. Memang kau itu memang tidak nyambung sama saya dari dulu, tidak nyambung. Kita kamu juga tidak nyambung sama saya sebenarnya. Intinya begini, kalau saya tolak fight kemarin, tidak kan ada terjadi Beyond 3, udah itu aja. Bisa diatur juga itu. Tidak bisa. Intinya saya sudah usahakan main ketemu di 65 atau 63, tidak bisa, tidak ada yang mau. Jadi saya harus mengalah. Buktinya bisa kamu naik kan, kamu tanda tangan juga. Iya, tapi saya berat 61. Saya naik di atas timbangan itu dengan power bank, HP semua berdiri di atas timbangan biar berat 65. Ya udah bilang aja, aku nggak bisa pas waktu itu. Tidak bisa, saya harus terima. Karena gini memang paling babi. Nah oke. Saya harus terima, tidak bisa tolak. Kan tergantung kamu tanda tangan atau tidak. Sebenarnya gini, intinya tidak bisa nyalahin matchmakernya karena kita sebagai fighter kita tanda tangan. Mau komplain. Saya tidak salahkan matchmaking, saya tidak salahkan matchmaker. Sekarang gini, oke, pertanyaan saya apa itu tadi? Iya, kan tadi saya nanya, walaupun di Beyond 3 itu belum rezeki KJ, tapi KJ berhasil bikin knockdown Bang Randi berkali-kali. Apakah Aziz yakin nanti di Beyond 5 bisa nampung kebrutalan KJ tanggal 28 Juni nanti? Bertahan maksudnya ya. Sebenarnya kalau bicara tentang
pertandingan kemarin Beyond 3 sama yang sekarang sangat beda. Karena mungkin dia ketemu Bang Randy. Kita tahu dia Bang Randy latihan keras juga kan untuk persiapan pertandingan mereka. Cuman di posisi di situ dia dia sebagai artis. Aku itu sebagai atlet. Saya udah biasa ketemu yang keras-keras, dia juga biasa ketemu yang keras-keras. Jadi kalau di pertandingan saya sama KJ itu dibilang bisa tampung atau tidak, gampang pertanyaannya. Aku nggak perlu bilang bisa atau enggak. Aku kan itu tim nasional aktif dan otomatis kalau aku nggak bisa bertahan, aku pasti nggak akan jadi tim nasional sih. Oh gitu jawabannya. Deskriptif. Gitu. Sampel jawabannya gitu aja. Sebenarnya udah simple. Panjang. Intinya jawabannya dia jago, dia timnas, udah itu jawabannya. Ya. Bukan juga. Oh bukan gitu. Oke, mohon maaf sebelumnya. Bukan. Ya. Awas nanti. Iya. Oh dia udah tahu pencet tombol apa. Baru lagi. Enggak, intinya gini kalau bicara bisa tampung atau tidak, saya di Solo udah partner keras-keras banyak. Terus aku juga pokoknya aku udah sering ketemu yang keras-keras juga. Jadi kalau selama dia bukan punya sabuk WBC atau juara Asia World, saya gak akan mundur. Berarti ada kemungkinan Ajis. Boleh pakai mic dari awal sampai akhir, Bos? Berarti ada kemungkinan Ajis bakal KO-in KJ juga dong. Dia target KO kan. Saya juga ada target KO, tapi aku gak bilang roundnya berapa. Gitu. Thank you. Panas los, sama-sama target KO. Sama nggak tahu. Saya sudah bilang kah? Belum, nggak tahu. Kan saya belum ditanya nih. Mungkin Ajis membayangkan itu. Oh, dia dalam bayangkan. pikiran. Oke. No, karena kan dia mau kata orang mau main brutal. Nah, pasti targetnya KO. Iya, itu orang, bukan saya. You say it. Dia bilang seperti biasa, seperti gitu kan. Memang betul biasa. sih, betul. Ada betulnya juga kali ini sih. Oh gitu. Buat Aziz kan udah kawan, udah friend lama nih. Yes. Udah lama kan ngincer KJ dari setahun kan tadi bilangnya kan. Almost 2 years I think. Almost 2 years bahkan. Pasti udah tahu dong celahnya buat ngalahin dia apa. Saya nggak bisa jawab di sini. Saya udah siapin beberapa gerakan, beberapa gerakan untuk pertandingan besok. Kalau fight jadi itu counternya udah aku siapin. Terus semisal dia pasti dia bermain saya pasti dia kan orang bilang dia akan maju. Let's see dia bisa nggak. Nanti aku akan hadapin juga. Kamu mau pukul-pukulan, aku akan hadapin kamu pukul-pukulan. Nanti lihat siapa yang paling rapi. Kamu nanti akan lihat seperti permainan upacara besok. Rapi. Rapi. Akan bermain seperti upacara. Siap. Rapi. Game plan apa sih yang kamu hadapi, yang kamu akan bermain nanti untuk menghadapi Raja Kickboxing peraih medali emas di SEA Games? Ya, karena yang kami ketahui adalah SEA Games levelnya di atas pondong. Ya, oke. Ya, mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua, kemarin mungkin di Beyond Combat 3 ya, untuk menghadapi Randy Pangalila. 1001 orang tidak percaya dengan kekalahan KKJ. Saya harap untuk sekarang bisa memberikan lagi yang lebih baik lagi. Untuk Ajis Salim juga, mungkin siapa sih yang tidak mengenal KKJ kan? Tapi saya yakin kamu juga adalah atlet terbaik kickboxing. Sekarang kamu akan menghadapi KKJ. Yang kami tahu adalah KKJ bisa dikatakan artisnya Beyond Combat. Mungkin secara mental dia lebih tinggi di atas Ajis Salim. Nah, apa sih yang akan kamu hadapi nanti? Game plan apa? Dari sini aja kelihatan aku underdog. Underdog, ya. Yes. Mungkin itu, terima kasih. Kenapa Aziz bilang underdog? Sorry. Blue corner. Tapi ini kan Beyond Combat. Ya, yang bagus warna biru sama merah. Jadi mau yang biru sama merah mau tukeran. Heran banget, kalau merah sama merah kan gak bisa disebut sama ring announcer. Saya ini, Jis, tolonglah Jis. Apalagi yang mau ente minta sama saya. Ini lagi underdog. Singaru No, it's okay. berat ketemu di tengah.
kickboxing aturannya Aziz. Tapi kan di tengah gara-gara sama-sama pakai kaki dan sama-sama pakai tangan. Tapi kalau ini dibilang underdog lagi, ini odds judinya aja nggak ada. Di Indonesia tuh nggak boleh di Menkominfo, jangan judi. Tadi yang hilang 2 juta, mampus. Oke, seperti yang Coach Rafa bilang, memang kalau di Muay Thai 57 itu saya memang dibilang bagus ya di Indonesia. Cuman ini sekarang kita main di rulesnya Aziz. SEA Games jauh memang di atas PON. Iya kah? Oh iya, oke. Jauh di atas PON. Terus saya harus bagaimana ya? Saya jawab apa, Cuk? Kakak Rafa mungkin sudah tahu sampai cara main gimana ya. Pokoknya tabrak masuk sih. Sampai cara main itu sudah seperti biasa kalian tahu lah ya. Jarang mundur atau jarang ambil keputusan itu terlalu lama. Saya selalu boom langsung rentetan. Jadi seperti itulah. Saya punya game plan seperti biasa aja gitu. Besok kamu akan mundur sama saya. Saya suka sekali yang kayak begini. Mantap. Aziz silakan. Sebenarnya walaupun mungkin dia lebih lama di sini bermain di sini, itu nggak ngaruh sama saya karena saya itu udah tandingnya udah bukan hanya di sini. Aku udah berapa kali tanding di event-event besar di luar juga, itu lawan tuan rumah juga banyak penontonnya support lawan saya itu gak ngaruh semua. Jadi semua energi penonton itu saya akan ambil. Kok jadi ngatur? Tadi kan Bang Aziz bilang mainnya bakal buat Bang KKJ mundur gitu ya. Nah, Surya mau nanya nanti waktu pertandingan bakal kayak gimana gaya bermainnya? Bakal in, out atau muter-muter atau apa? Bisa dijelasin? Itu aja. Oke, kita rapel pertanyaan ya. Thank you. Satu lagi ada yang mau tanya ya? Kita rapel aja pertanyaan. Oke, aku answer dulu ya. Oke, boleh. Semua, saya akan bermain semua sampai kakinya. Seperti dia mau injak saya kan, aku akan main juga sampai ke kakinya, sampai muter semua. Sampai muter. Wow. Perkenalkan saya Ardi Lumihi. Siap, hormat. Jadi mungkin saya nggak akan tanya ke Aziz lagi karena dia kan lagi pelatnas. Ya, semua orang tahu lah persiapan umumnya Aziz kayak gimana kalau di pelatnas. Nah sekarang saya mau tanya ke KKJ. Jadi setelah comeback melawan Randy Pangalila dari berat 67 turun ke 63, apakah ada 61 sekarang? 61. Apakah ada perubahan latihan sebelum lawan Randy dan sebelum lawan Aziz? Iya. Jadi saya mau tanya perubahan latihan dan program apakah lebih dari itu atau sama aja? Oke, itu aja. Iya, seperti yang kakak tahu ya, saya kan lawan Randy di 67 ya, 67 kg. Dan saya ini tipe orang yang kalau latihan tuh all out. Kalau bisa sampai pingsan. Saya kalau latihan tuh sampai keringat tuh sampai tidak bisa ditampung lah. Jadi saya jadi lebih takut kalau waktu lawan Randy itu saya terlalu under. Soalnya kalau saya habis latihan, saya berat 58, 59, 58, 59 waktu lawan Randy. Jadi saya kalau mau latihan terlalu banyak, jadi bingung juga. Nanti beratnya terlalu turun, beda power terlalu jauh. Jadi saya tuh bingung sebenarnya waktu lawan Randy. Tapi kalau sekarang lawan Aziz itu bodo amat karena ya kita main di kelas 61 ya. Jadi kalau latihan sampai berat 56, 57, 58 tuh ya bagus lah, tidak terlalu jauh seperti waktu lawan Randy. Jadi ini lebih force latihannya itu tidak apa-apa, tidak perlu pikir berat badan lagi. Gitu. Mantap. Siap Kaks. Thank you Kaks. Berarti yang ini latihan? Malahan over. Mungkin latihannya itu tidak seperti waktu lawan Randy. Karena lawan Randy sekali latihan turun 3 kilo, 4 kilo. Stres juga lah. Bingung ini kita mau main di 67 tapi setiap latihan turun 4 kilo, 3 kilo, bagaimana? Jadi bingung. Tapi kali ini tidak. Kali ini tuh bodo amat lah. Semakin turun semakin bagus, bisa makan banyak. Oke. Jadi yang pertama Aziz Kalim ke KKJ, ada yang ingin disampaikan? Bebas waktunya. 10 minutes bebas. Saya pengen lihat seperti kamu bilang kamu mau injak saya. Karena tahu aku kerasa seperti Obito.
Itu hati saya udah kosong untuk dunia kejam ini. Hati saya kosong untuk dunia kejam ini. KKJ. Kak Aziz Kalim. Hatinya kenapa kosong? Memang sengaja dikosong. Supaya kamu kalau pukul saya gak akan kerasa sakitnya. Jadi saya harus jawab apa? Saya harus isi kau punya hati dengan saya punya hati atau bagaimana? Ini bagaimana? Maksudnya saya jawab apa? Kau tidak punya hati. Aku gak tahu. Langsung pesan personal aja. Tadi dia pesan personal, tidak perlu dijawab. Okay. KJ punya pesan personal apa Mas Aziz? Saya punya pesan personal sampai ketemu 2 tahun. Sebenarnya kita sudah ketemu dari tahun 2021 ya, 21 atau 20. Kita pernah ketemu cuman pandemi ya. Ya, kita pernah ketemu di situ. Jadi itu udah masuk 4 tahun, 3 tahun akhirnya kita ketemu di atas ring dan ini benar-benar big match dan semua orang akan nonton kita menari-nari di atas. Seperti biasa kalian tidak akan bosan nonton sama ini. Itu aja. Tak akan bosan menonton KKJ bermain. Oke, besok mereka akan bosan melihat kamu. Karena besok saya akan dorong kamu. Saya kira dia bilang dia hati sudah terisi. Oke, nanti lihat aja. Ya.